Oke teman-teman, berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan rangkaian dua loop. Kita akan menggunakan hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Nah, kita lihat ada sebuah rangkaian di sini terdiri dari dua loop A, B, C, D, E, F ya. Rangkaian ada titik-titik di situ. Kita mulai dari loop yang pertama. Nah, loop yang pertama adalah ini. Nah, seperti video sebelumnya, pada rangkaian satu loop kita tentukan arah arus pemisalan. Nah, di sini saya misalkan searah jarum jam pada loop pertama. Begitu juga pada loop yang kedua, saya memisahkan searah jarum jam ya. Nah, boleh nggak arah arus pemisalan berlawan dengan arah jarum jam? Boleh, namanya saja pemisalan. Jadi suka-suka kita yang memisalkan ya. Nah, sebelum kita menganalisis rangkaian loop 1, kita lihat dulu di titik C ya. Titik C, perhatikan. Bapak pakai warna biru sekarang. Pada titik C, Bapak lihat di sini. Pada titik C, maka berlaku hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Apa hukum 1 Kirchhoff? I masuk sama dengan keluar. Sigma I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, kita lihat pada titik C, maka kalau kita jalan dari A, B, C, nah yang masuk ke titik C, maka ini kita sebut I1. Kemudian C ke F, ini keluar titik C, ini I2. Kemudian loop kedua ini, maka dia akan ke sana, ini kita sebut I3 ya. Maka menjadi yang masuk titik C berapa? I1. Yang keluar I2 ditambah I3 ya. Ini kita sebut persamaan pertama. Nah, berikutnya kita lihat loop yang pertama ya. Loop pertama. Loop pertama berarti loop A, B, C, F, kembali lagi ke titik A. Jadi ini loop pertama ya. Nah, hukum kedua Kirchhoff mengatakan bahwa dalam rangkaian tertutup berlaku jumlah GGL ditambah jumlah I dikali R itu sama dengan 0. Maka sekarang kita berjalan dari A ke B. Ada baterai di situ, panjang dulu, maka ini positif. Ada 60 volt. B ke C tidak ada. C ke F ada baterai di situ, panjang dulu, maka plus 40 ya. F ke A tidak ada. Kemudian kita lihat I1, perhatikan dari F, A, B, C itu yang mengalir I1 dikali R-nya R apa? F, A, B, C, berarti ada 20 ditambah 20 ditambah 20 ya. Kemudian ada I2 ditambah I2 dikali R-nya berapa? 10 tambah 10. 10 tambah 10 ya, sama dengan 0. Maka ini ada 100 ditambah 60 I1 ditambah, jadi plus ya, berarti 20 I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, berarti menjadi 5 plus 3 I1 ditambah I2 sama dengan 0. Ini persamaan kedua ya. Bapak kasih warna merah lah, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nah, sekarang kita lihat loop yang kedua ya.
loop yang kedua, yaitu loop F, C, D, E, kembali lagi ke titik F. Ya, ini loop kedua. Kita terapkan hukum kedua Kirchhoff sama dengan 0 ya. Maka kita lihat, kita berjalan dari F ke C, ketemu 40, tapi negatif dulu, maka min 40. Terus dari C ke D, tidak ada. Dari D ke E ada, ini positif dulu, maka plus 20. Dari E ke F ada min, ini negatif dulu ya, karena pendek, min 80. Nah, plus I2, perhatikan, kita dari F ke C itu melawan I2, maka min I2. Karena kita jalannya melawan I2, maka I2 dikali 10 tambah 10, berarti Bapak langsung tulis 20 ditambah C, D, E, F itu I3. Searah I3 maka positif, dikali R-nya 15 tambah 15 berarti 30 sama dengan 0. Maka ini adalah, ini 40 plus 20 berarti ada min 100 min 20 I2 plus 30 I3 ya, sama dengan 0, atau kita sederhanakan menjadi min 10 min 2 I2 plus 3 I3 sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Nah, kita sudah ketemu 3 persamaan. Nah, ingat tadi I1 itu I2 tambah I3 ya. Maka kita bisa masukkan persamaan 1. Kita masukkan persamaan 1. Bentar ya. Tadi kita masukkan persamaan 1 ya. Nah, kita masukkan persamaan 1 ke persamaan kita masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 ya. Kita masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 menjadi, berarti pakai warna biru, 5 plus 3 I2 tambah I3 plus I2 sama dengan 0, sehingga 5 plus 3 I2 plus 3 I3 plus I2 sama dengan 0, sehingga 5 plus 4 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Maka kita dapat lagi persamaan, ini persamaan kita sebut persamaan keempat ya, ada persamaan keempat. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, kita selesaikan untuk persamaan-persamaan ini. Nah, berarti persamaan 3 warna merah ya. Oke, saya back dulu. Persamaan 3 dan persamaan 4 ini kita eliminasi ya. Eliminasi. Karena ada 2 variabel ya, maka kita masukkan warna biru. Oke. Kita masukkan jadi, yaitu 5 plus
4I2 plus 3I3 sama dengan 0. Ini min 10 min 2I2 plus 3I3 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan 4, ini persamaan 3 ya. Nah, kita kurangkan, maka 5 dikurangi 10 berarti ini 15. 5 dikurangi 4 dikurangi min 2 berarti ini plus 6I2. 3I3 dikurangi 3I3 0, maka ini sama dengan 0 ya. Maka 6I2 sama dengan min 15. Maka I2 itu min 15 per 6 atau 5 per atau min 5 per 2 ampere. Atau Bapak sebentar, Bapak ganti atau ini ya, min 5 per 2 ampere. Nah, tanda negatif di sini teman-teman artinya apa? Ini berlawanan dengan arah arus pemisalan ya. Jadi ini artinya adalah berlawanan dengan arah arus pemisalan ya. Jadi kalau kita lihat berarti ke sana ya, I2 itu kalau kita lihat titik C ini begini, titik C berarti I2 ke sana adalah 5 per 2 ampere ya. Kemudian belum selesai, sudah ketemu I2, maka kita bisa masukkan segaris di sini ya. Nah, kita bisa masukkan, karena I2 sudah ketemu, kita bisa masukkan ke persamaan 4. Jadi 5 plus 4I2 plus 3I3 sama dengan 0. Maka 5 plus 4 ini min 5 per 2 plus 3I3 sama dengan 0. Maka ini 5 min, berarti min, ini coret nih ya, 2 min 10 plus 3I3 sama dengan 0. Maka ini min 5 plus 3I3 sama dengan 0. Maka 3I3 itu sama dengan 5. Maka I3 itu sama dengan 5 per 3 ampere. Nah, positif, maka ini searah dengan arah arus pemisalan. Ini hasilnya positif. Positif. Artinya searah dengan arah arus pemisalan. Nah, kalau I2 dan I3 ketemu, maka I1 ketemu. I1 tadi apa? I2 tambah I3. Maka ini min 5 per 2 ditambah 5 per 3 gitu. Maka hasilnya berapa? 6, berarti ini min 15 tambah 10, maka hasilnya adalah min 5 per 6. Nah, negatif lagi. Negatif lagi artinya apa negatif? Iya, betul sekali. Artinya ini masih merah ya. Berlawanan dengan arah arus pemisalan ya. Jadi ini tadi titik C ya, maka tadi
Ini berarti arah arus sebenarnya ini ke sana. Ini arah I2, yaitu 5/2 ampere. Kemudian I1 negatif, berarti I1 ke sana 5/6 ampere. Kemudian I3 positif, berarti ke sana berapa? 5/3 ampere. Nah, I-nya ketemu, masing-masing I-nya ketemu ya. Nah, berikutnya V-nya gimana? Kita baru ketemu V-nya. Nah, kita lihat kembali gambar lagi ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kita diminta mencari yang A, VAC. Nah, VAC itu kita bisa lewat atas, berarti lewat F, A, B ke C. Atau kita bisa lewat mana? Kita bisa lewat langsung dari F ke C, lewat tengah artinya. Atau kita bisa lewat bawah, jadi F, E, D, C ya. Nah, sama kita misalkan lewat atas ya. Lewat atas misalkan. Kalau lewat atas berarti penerapan, berarti lewat atas, berarti atau lewat F, A, B, C ya, dari F, C ya. V, F, C sama dengan sigma GL ditambah sigma I dikali R ya. Nah, dari atas tadi ketemu berapa? Kita lihat ketemu, berarti ketemu plus 60 ya, hanya plus 60. Berarti kita tulis ini 60 ya, plus berarti I1 ya, I1 dikali R dari F, A, B, C, berarti ini 60 tambah, kita melawan, berarti kan di sini ya, ini kan arah arus sebenarnya tadi, ini arah arus sebenarnya kan ini ya. Nah, arah arus sebenarnya adalah, arah arus sebenarnya tadi ini. Nah, pakai yang hijau ini ya. Nah, maka artinya ini berarti min 5/6 dikali R-nya berapa? R-nya. Nah, kita lihat R-nya. R-nya ada berapa aja tadi lewat atas? 20, 20, 20. Berarti 60 toh? 60. Berarti ini dikali 60. Toh? 60 ini coret-coret 10 min 50. Berapa volt? 10 volt. Nah, sekarang kalau lewat tengah, langsung dari F ke C itu, maka VFC sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, kita lihat kembali yang tengah itu lewat apa? 40 ketemu negatif dulu, maka min 40. Maka ini min 40 ditambah I2 nya tadi berapa? I2 nya dari F ke C ya, itu ini positif, berarti ini adalah 5/2 dikali, nah R nya berapa? R nya kita lihat yang di tengah, R nya berapa? R nya 10 sama 10, jadi 20. Nah, kita kali 20, 10, jadi min 40 ditambah 50, maka 10 volt. Nah, ternyata hasilnya sama, mau lewat atas mau lewat tengah. Nah, kalau lewat bawah gimana Pak? Nah, kalau lewat bawah kita lihat lewat bawah.
bawah itu berarti lewat F, E, D, C gitu. Nah, kita lihat. Nah, DC berarti VFC sama dengan sigma GGL tambah sigma I dikali R itu ya. Kita lihat. Berarti kalau lewat bawah ketemu GGL berapa? Baterai berapa? Plus 80 dan min 20. Ya, maka kita tulis plus 80 min 20 ditambah I3. Nah, I3 kita lihat I3. Ya, I3-nya berapa I3 tadi? Nah, kita jalan dari F ke C kan, dari sini kan tadi kan. Sono kan? Berarti melawan. Berarti ini min 5/3 dikali R-nya. R-nya berapa? Kita hitung R-nya yang lewat bawah. Berarti 15 sama 15 berarti 30 toh. Jadi R-nya 30. R-nya 30. Ya, berarti ini 60 min 50 berapa? 10 volt. Jadi mau kamu lewat atas, lewat tengah, lewat bawah, VFC-nya ketemu 10 volt. Oke. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Nah, teman-teman, ini tadi cara konvensional. Nah, pada video berikutnya Bapak akan tunjukkan cara cepatnya untuk penyelesaian rangkaian dua loop. Oke. Jadi, jangan lupa menonton video yang kedua, cara cepat menyelesaikan rangkaian dua loop. Terima kasih.